Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sintia Dewi dengan NPM 19321222212. Perkenalkan, nama saya Putu Gita Cantika Ardianti, NPM 1932122208. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Sintabella dengan NPM 19321222209. Perkenalkan, nama saya Ika Deknanda Saputra, NPM 19321222210. Di sini saya akan menjelaskan topik-topik yang akan kami bahas di dalam bab 3 ini. Yang pertama adalah pengertian budaya, yang kedua adalah unsur-unsur budaya, yang ketiga perbandingan lintas budaya, yang keempat perilaku sosial, yang kelima kebiasaan berbisnis, yang terakhir adalah pengaruh budaya dalam negosiasi di pasar internasional. Pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyaknya unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Jadi unsur-unsur budaya itu terdiri dari bahasa, pengetahuan, sosial, peralatan hidup dan teknologi, dan mata pencarian. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan lintas budaya. Ada banyak jenis perbandingan lintas budaya. Salah satu caranya adalah dengan membandingkan studi kasus. Perbandingan terkontrol antara varian turunan umum adalah bentuk lain dari sebuah perbandingan. Antropologi dan ilmuwan sosial lainnya biasanya lebih menyukai jenis ketiga, yang disebut dengan studi lintas budaya. Hal ini menggunakan data lapangan dari banyak masyarakat untuk mengeksplorasi ruang lingkup perilaku manusia dan menguji hipotesis tentang perilaku dan budaya manusia. Sementara, perbandingan terkontrol memeriksa karakteristik serupa dari beberapa masyarakat. Studi lintas budaya cukup untuk memungkinkan analisis statistik untuk menunjukkan hubungan atau kurangnya hubungan antara karakteristik khusus dari suatu masalah, seperti menggunakan sampel ukuran. Metode antropologis horokultural atau analisis lintas budaya global harus menguji atau mengembangkan proposal melalui analisis statistik data pada sampel lebih dari 10 masyarakat buta huruf dari 3 wilayah geografis di dunia. Dalam pendekatan ini, karakteristik budaya diambil dari konteks budaya secara keseluruhan dan dibandingkan dengan karakteristik budaya dari berbagai macam budaya untuk menentukan pola keteraturan dan perbedaan dalam landasan penelitian yang luas. Perbandingan lintas budaya subsisten ekonomi memberi pengaruh yang signifikan kepada kecenderungan konformitas orang-orang yang hidup dalam lingkungan dengan subsisten ekonomi tertentu. Hal ini terjadi karena dalam lingkungan dengan subsisten ekonomi tertentu mengembangkan nilai-nilai budaya tersendiri dan itu diwariskan dalam proses sosialisasi yang mempengaruhi perilaku konformitas warga kelompok. Dalam masyarakat peternakan atau masyarakat pemburu, orang-orang yang menjadi anggota dalam kelompok tersebut cenderung independen, percaya diri, dan berorientasi pada prestasi individual. Dan karena hal ini terjadi dalam masyarakat subsisten ekonomi seperti itu membutuhkan orang-orang yang individualis dan asertif. Namun sebaliknya, dalam masyarakat peternakan atau pertanian, orang-orang yang menjadi anggota dalam kelompok tersebut cenderung patuh dan bertanggung jawab terlibat dalam sosialisasi karena dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena dalam subsisten ekonomi sama halnya seperti itu, yaitu dibutuhkan orang-orang yang penurut atau mengikuti norma-norma sosial. Berdasarkan perbandingan itu, kemudian Berry Bond tahun 2004 membuat kesimpulan bahwa masyarakat subsisten ekonomi peternakan dan masyarakat pemburu memiliki perilaku yang lebih konform ketimbang masyarakat subsisten ekonomi pencari ikan dan pemburu. Salah satu bukti kesimpulan dari sebuah teori tersebut dapat dilihat pada perbandingan antara masyarakat subsisten ekonomi pertanian suku Temne di negara Sierra Leone, Afrika, yang menerapkan praktek-praktek
praktek sosialisasi yang sangat disiplin pada masyarakatnya. Kemudian subsisten ekonomi pertanian suku Tene di negara Sierra Leone Afrika yang menerapkan praktek-praktek sosialisasi yang sangat disiplin, dan masyarakat subsisten ekonomi pencari ikan suku Eskimo di Pulau Baffin yang menerapkan praktek-praktek sosialisasi yang lemah lembut dan mendorong individualisme. Perbandingan antara kedua kelompok masyarakat ini menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa suku Temne di negara Sierra Leone Afrika lebih berperilaku konform ketimbang suku Eskimo di Pulau Baffin. Kemudian ada perilaku sosial. Perubahan dalam beberapa faktor sosial budaya mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun beberapa di antara mereka berubah semakin cepat dan dinamis, misalnya berkat dukungan teknologi. Faktor sosial budaya terus berubah. Hal itu dapat berimplikasi pada peluang dan ancaman yang perusahaan akan hadapi. Dan pada akhirnya, perubahan tersebut juga menentukan strategi perusahaan yang harus perusahaan pilih. Perubahan sosial dan budaya menantang perusahaan untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk beradaptasi agar tetap bisa bersaing. Misalnya, perubahan komposisi usia mempengaruhi perubahan pola permintaan. Ketika populasi usia tua mulai mendominasi, permintaan terhadap layanan kesehatan dan pensiun akan meningkat. Selanjutnya, perubahan komposisi usia juga mempengaruhi kebijakan rekrutmen. Perusahaan harus menghadapi lebih sedikit orang muda dengan produktivitas yang menurun. Faktor sosial budaya yang berbeda juga mempengaruhi praktek, kebijakan, dan juga aktivitas bisnis. Ada sejumlah perilaku sosial dan sebutan yang mempunyai arti yang berbeda-beda di dalam budaya lain. Sebagai contoh, orang Amerika umumnya menganggap tidak sopan jika makanan di atas piring membumbung, membuat keributan ketika sedang makan dan bersendawa. Namun sebaliknya, pada masyarakat Cina merasa bahwa hal tersebut merupakan hal yang sopan jika mengambil setiap porsi makanan yang dihidangkan dan menunjukkan kepuasannya dengan bersendawa. Perilaku lainnya, jika tidak diketahui, akan merugikan bagi pelancong internasional. Sebagai contoh, di negara Arab Saudi merupakan penghinaan jika menanyakan kepada pemilik rumah tentang kesehatan suami atau istrinya. Kemudian melihat sol sepatu seseorang, menyentuh atau memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Kemudian, di negara Korea, kedua belah tangan harus digunakan ketika menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dan tidak sopan jika membahas politik, komunis, atau Jepang. Juga masih di Korea, perkenalan secara formal itu sangat penting. Baik di Jepang maupun di Korea, pangkat dan gelar diharapkan untuk ditulis di dalam alamat tuan rumah. Kemudian ada di Amerika Serikat, tidak ada ketentuan yang jelas tentang perilaku ini, kecuali dalam bidang-bidang tertentu, seperti angkatan bersenjata dan bidang kedokteran. Kemudian, sama halnya di Indonesia atau di negara kita, tidak sopan jika menunjuk orang lain dengan jari. Namun, seseorang dapat menunjuk dengan ibu jari atau memberikan isyarat dengan dagu. Baik, selanjutnya itu ada pengaruh budaya dalam negosiasi di pasar internasional. Budaya mempengaruhi nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan suatu bangsa atau suku bangsa. Namun, dalam sebuah bangsa atau suku bangsa, masih bisa terjadi perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan antara individu bangsa atau suku bangsa yang disebabkan oleh faktor kepribadian yang berbeda-beda. Kateora dan Graham dalam Kristanto mengatakan bahwa negosiasi tidak terjadi antara stereotip nasional atau bangsa. Negosiasi dilakukan antara individu, dan faktor budaya seringkali membuat perbedaan-perbedaan yang sangat besar.
Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang mempengaruhi negosiasi dalam pasar internasional. Yang pertama adalah perbedaan bahasa. Masalah penting yang terjadi karena adanya perbedaan bahasa antara pihak-pihak yang akan melakukan negosiasi adalah percakapan sampingan atau side conversation, yang dimana mereka menggunakan bahasa mereka sendiri yang tidak dapat dimengerti oleh pihak-pihak lawan negosiasinya atau counterparty. Yang kedua, perilaku nonverbal. Hal-hal yang tercermin misalnya dalam perbedaan sikap pada saat berdiam diri selama proses negosiasi, perilaku interupsi, raut muka pada saat menatap, dan sentuhan. Yang ketiga adalah nilai-nilai. Menurut Kateora dan Graham dalam buku Kristanto 2011 halaman 65 menyatakan dan membahas ada 4 nilai, yaitu objektivitas, daya saing, kesetaraan, dan ketepatan waktu. Yang keempat adalah perbedaan pada proses berpikir dan pengambilan keputusan. Ketika menghadapi sebuah tugas negosiasi yang rumit, kebanyakan bangsa barat membagi tugas mereka ke dalam serangkaian tugas kecil. Isu-isu mengenai kenaikan harga, pengiriman, jaminan, dan kontrak-kontrak pelayanan mungkin diselesaikan satu demi satu hingga persetujuan akhir merupakan penjumlahan dari serangkaian persetujuan-persetujuan yang lebih kecil.